Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleship The Happen Season 5 episode ke-186. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, dimana setelah Shoyan membantu Jian menyelesaikan konflik internal suku naga Void kuno, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun bergegas kembali ke Papilun Bintang Jatuh karena telah menerima pesan SOS dari Abah. Mengabaikan permohonan para tetua Pulau Naga Timur, Jian dengan bandel mengikuti Oyen keluar alam naga Poin dan membuat para petinggi aliansi Rumah Langit terbagung-bagung karena Bang Toib balik bawa Tete Gelis yang merupakan kaisar naga Void kuno baru sekaligus ahli doseng bintang 4 ke tengah-tengah mereka. Singkat cerita, Shoyan pun tahu permasalahan Aula Jiwa yang 2 tahun belakangan terus menyerang anggota aliansi mereka. Dan untuk memberikan efek kejutan, Abah pun berpikir untuk menyerang salah satu cabang terpenting, yaitu Aula Manusia yang telah mereka temukan. Shoyan menyetujui hal itu dan bergegas pergi bersama Abah serta Jian menuju Aula Manusia yang dimaksud untuk memberikan pelajaran. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Di minggu sebelumnya kan kita udah lihat ya bagaimana antek-antek Dajjal Aula Jiwa sedang menikmati jiwa-jiwa anggota aliansi Rumah Langit, utamanya para alkemis yang sudah mereka buru selama 2 tahun terakhir. Prosesi mukbang jiwa itu tiba-tiba terganggu ketika mereka merasakan ada 2 aura asing memasuki area Aula Manusia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Shoyan dan Abah Yolo. Begitu merasakan bahwa 2 orang yang baru muncul ini bukanlah bagian dari mereka, puluhan atau mungkin ratusan anggota Aula Jiwa yang sebelumnya mukbang jiwa langsung tersulut amarah dan segera menggeprek tamu tak diundang yang sudah berani-beraninya menerobos masuk ke wilayah mereka tersebut atuh. Meskipun sudah dihujani raungan marah dan digeprek beramai-ramai demikian, Shoyan masih berjalan dengan santai beberapa langkah sebelum kemudian menoleh ke arah Abah dan mengajak gurunya untuk pemanasan dulu. Sabi kaliba, seolah dapat membaca pikiran muridnya, Abah langsung mengangguk dan 2 guru murid itu segera meledakkan kekuatan doseng mereka hingga membuat hampir seluruh anggota Aula Jiwa yang menggerebek auto dihempaskan. Emang dasarnya nih antek Dajjal Aula Jiwa pada tambeng, dan biasanya orang tambeng cepat mati. Mereka malah semakin marah ketika menyerang untuk memberikan para penyusup ini pelajaran. Iya, tapi gimana orang penyusupnya adalah 2 ahli doseng, sementara antek Dajjal yang pada mukbang paling banter hanyalah Dojun awal dan kekuatannya masih di bawah para Tianjun, sehingga mereka auto dibuat pindah alam berjamaah. Tidak hanya Shoyan yang bersenang-senang membuat anggota Aula Jiwa pindah alam, Abah justru lebih menikmati ini berhubung dahulu dia sudah merasakan bagaimana menderitanya ditahan selama bertahun-tahun oleh antek Dajjal Aula Jiwa. Hanya butuh beberapa waktu singkat sampai Abah dan Shoyan menghabisi semua anggota Aula Jiwa yang sebelumnya menggeprek mereka, sampai kemudian raungan marah terdengar dari dalam aula ketika memerintahkan para Tianjun untuk menyambut tamu tak diundang ini dan memberikan mereka pelajaran. Segera setelah raungan marah terdengar, rombongan besar antek Dajjal lain keluar dari dalam aula, di mana beberapa di antara mereka merupakan sosok Tianjun yang sudah pernah dilihat oleh Shoyan, salah satunya Mugu. Mugu tidak diberikan kesempatan untuk terkejut ketika melihat kehadiran Shoyan dan dipaksa bersembunyi ketika bocil FF yang tiba-tiba menjadi doseng bintang 2 itu menghabisi seluruh Tianjun yang baru saja muncul. Meskipun Mugu berhasil kabur dari serangan Shoyan, orang yang menjadi dalang di balik kematian Abah di masa lalu itu tidak bisa melarikan diri sepenuhnya dari pemindaian Shoyan, dan begitu mengetahui posisi Mugu, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera memblokir jalan pelariannya.
Shoyan meraih leher Mugu dengan tangannya sebelum menjulit tentang betapa jalan di tempat orang yang dahulu bersikap begitu semena-mena kepada gurunya. Yao Chen sendiri tampak tenang ketika menyebut bahwa Mugu memiliki andil atas semua yang dia miliki hari ini. Ya, maksudnya kalau Mugu enggak hasut Han Peng, Abah nggak bakal tuh ketemu sama Shoyan gitu ya guys ya. Tidak mau mendengar lebih banyak omong kosong dari mulut Mugu, Shoyan bertindak cepat ketika melahap api surgawi peringkat ke-15 alias api jantung laut yang dahulu didapatkan tetua aula jiwa itu dari Han Peng. Mugu merasa tulang-tulangnya dicabut paksa selama proses pelahapan api surgawi dan hanya bisa memohon siapapun Tianjun yang lebih kuat di aula jiwa untuk menolongnya. Tepat ketika itulah Tianjun kedua aula jiwa alias Guyo keluar dari dalam aula dan langsung meraung marah ketika meminta Shoyan untuk menghentikan tindakannya. Namun sebelum Guyo bisa mengganggu Shoyan, dia sudah lebih dulu dihadang oleh Abayolo yang kekuatannya saat ini jelas jauh lebih kuat dibanding Guyo. Shoyan hanya bisa geleng-geleng prihatin melihat betapa antek Dajjal aula jiwa ini memang jalan di tempat tanpa perkembangan kultivasi apapun selama bertahun-tahun, dan sembari menjuli di Guyo, proses pelahapan api jantung laut sudah selesai dilakukan hingga akan membuat Guyo kehilangan Mugu kehilangan nyawanya dalam beberapa waktu ke depan. Namun ternyata Mugu tidak terima kalau harus mati begitu saja di tangan Shoyan, dan berhubung kematiannya memang sudah dipastikan, tetua aula jiwa itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri demi membawa Shoyan ikut mati bersamanya. Namun Shoyan sama sekali tidak bergeming ketika melihat upaya kematian dirinya sendiri tersebut, karena dengan kekuatannya yang sekarang dia bisa membuat Mugu bahkan tidak berhak untuk itu dirinya sendiri di hadapannya. Itulah pokoknya ya, takut kena awal kuning ini teh. Baru setelah menghabisi nyawa Mugu, Shoyan pun menelan api jantung laut dan menjadi antusias karena sekarang dia bisa menciptakan teratai api pemusnahan 5 warna. Karena urusan dengan Mugu sudah berakhir, Shoyan pun mengalihkan perhatiannya kepada Guyo yang sambil takut-takut menghancurkan tablet pemanggil klan Hun sambil mengancam Shoyan dan Yao Chen kalau hari ini dua guru dan murid itu pasti akan terkubur di aula jiwa. Namun sayangnya proses pemanggilan bala bantuan itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan karena Shoyan sudah memasang segel spasial di tempat ini, sehingga bentuk komunikasi spasial telah disabotase. Biar nggak kebanyakan ide lagi, Shoyan pun bergegas menggempur Guyo dengan bola api dan nyari saja menghabisi Tianjun kedua aula jiwa. Tapi Tiba-tiba saja betapa gembiranya Guyo ketika nyawanya berasa di ujung tanduk dan bantuan dari dedengkotnya aula manusia, siapa lagi kalau bukan Tianjun pertama keluar dari dalam aula tepat waktu sambil menyeret pedang tulang di tangannya. Shoyan dan Abah langsung memasang wajah serius karena mereka berdua merasakan dengan jelas bahwa Tianjun pertama ini sangat aneh dan jauh lebih kuat dibanding Guyo. Nah, bukan hanya kekuatannya yang terasa aneh, ternyata kelakuan Tianjun pertama aula jiwa ini juga agak lain ketika malah hampir saja menghabisi Guyo karena terlalu berisik. Sebelum mengetahui kalau Shoyan yang menjadi buronan viral di aula ternyata telah datang dengan sendirinya. Belum selesai keanehan Tianjun pertama alias Di Yu Tianjun ini malah ngajakin Shoyan join sama aula jiwa untuk bersama-sama menguasai dataran tengah. Shoyan cuma bisa banyak-banyak astagfirullahaladzim ngeliatin absurdnya bapak-bapak satu ini dan menegaskan bahwa dendam serta permusuhan antara dirinya dengan aula jiwa tidak akan pernah berakhir sampai salah satu di antara mereka hancur total. Nah, biar kagak ngomong aneh-aneh lagi nih Tianjun pertama, Guyo pun melaporkan bahwa Shoyan yang baru aja ajakin join circle mereka ini sudah menghabisi banyak anggota aula jiwa, supaya disadar bahwa tuan muda ketiga keluarga Xiao itu merupakan seseorang yang harus segera dihabisi. Tapi lagi-lagi memang sepertinya Di Yi Tianjun memiliki mindset yang tidak masuk akal dan di luar ekspedisi BMKG ketika menjadi senang setelah mendengar banyak orang dihabisi karena jiwa-jiwa mereka dapat disempurnakan menjadi tonik untuk pedang tulangnya. Nah,
Udah tuh diserap, baru Di menunjukkan kemarahan ketika menghadik Shoyen yang telah melakukan tindakan tercela dengan menghabisi saudara-saudaranya. Agak bener dikit nih orang. Guyo langsung memanfaatkan situasi untuk mengajak Tianjun pertama membalaskan dendam saudara-saudara mereka. Guyo menawarkan diri untuk melawan Yao Chen sehingga Di bisa bertarung melawan Shoyen dengan leluasa sebagai sesama doseng bintang 2. Tapi lagi-lagi nih bapak satu emang bikin banyak-banyak nyebut. Ketika Guyo udah ready baku hantam, dianya malah mau balik ke dalam aula jiwa untuk menyempurnakan jiwa-jiwa yang baru diserap dalam pedang tulangnya. Memahami bahwa pola pikir biasa tidak akan masuk di otak Di, Guyo pun mengganti pendekatannya dengan mengatakan bahwa jiwa seorang doseng pasti akan jadi tonik yang lebih menakjubkan untuk pedangnya. Nah, baru tuh setelah mendapatkan bisikan-bisikan goib tentang betapa kuatnya pedang tulang kalau mendapatkan tonik kekuatan jiwa dari 2 ahli doseng, Di segera mengeluarkan tawa keras ketika tiba-tiba berkedip muncul di depan Shoyen untuk melakukan serangan. Serangan itu sempat diblok oleh Abah, namun kekuatannya memang berada di bawah Di Tianjun, sehingga hanya bisa dihempaskan oleh serangan sang Tianjun pertama aula jiwa. Tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk Shoyen mengkhawatirkan kondisi Abah, Di langsung menyerangnya dengan gila dan membuat Yao Chen sebenarnya ingin memberikan bantuan kepada muridnya sebelum dihalangi oleh Guyo. Karena Abah ditahan oleh Guyo, maka Shoyen pun harus berhadapan seorang diri dengan Di yang harus diakui bahwa meskipun aneh, memang memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Pertarungan antara Shoyen dan Di Tianjun berlangsung dengan sangat sengit, di mana meskipun Shoyen mungkin merupakan salah satu ahli tercepat di ranahnya yang juga memiliki kekuatan gerakan 3000 petir, kecepatan Di dengan pedang tulangnya sama sekali tidak dikalahkan dan cukup membuat Shoyen kerepotan setelah tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menyadari bahwa pedang tulang Di memiliki kekuatan penggoncang jiwa. Seolah memahami betapa kuat pedangnya, Di dengan bangga menyebut bahwa pedang tulang itu ditempat dari puluhan ribu orang dan angin pedangnya saja sudah cukup membuat seorang ahli doseng seperti Shoyen sekalipun menderita kesakitan luar biasa. Harus Shoyen akui bahwa bualan Di bukanlah omong kosong, karena bahkan untuk orang yang sudah banyak berkecimpung dalam dunia perjiwaan sepertinya pun harus bersikap hati-hati. Ledakan dahsyat terbentuk ketika pedang tulang bertuburkan dengan kekuatan api surgawi Shoyen, di mana lagi-lagi meskipun bisa mengatasi kebrutalan dari pedang tulang itu, Shoyen sangat yakin tanpa bantuan api surgawi dia bukanlah lawan sepadan untuk Di Tianjun. Di Tianjun menebas sisa ledakan dengan begitu mudahnya sebelum kemudian memuji kekuatan Shoyen yang memang cukup mengesankan untuk bocil FF seusianya. Meski demikian, Di Tianjun merasa memiliki beban moral untuk mendidik pemuda itu agar memahami betapa kejamnya kehidupan. Dan hari ini dia akan memberikan Shoyen kesempatan untuk merasakan kekuatan asli dari pedang kaisar tulang yang sudah dia tempa selama ratusan tahun. Dengan satu gerakan tangan, Di Tianjun mengubah pedangnya menjadi rangkaian golok tulang yang membentuk pusaran sebelum kemudian mengirimkannya untuk memburu Shoyen dengan kejam. Karena sudah mengetahui bahwa tulang kaisar yang dimiliki oleh Tianjun pertama aula jiwa itu memiliki kekuatan untuk menggoncang jiwa seseorang, Shoyen sama sekali tidak berani untuk bersikap gegabah dan hanya bisa melesat ke sana kemari untuk menghindari serbuan pusaran golok kaisar tulang tersebut. Karena merasa tidak bisa melarikan diri seperti ini terus-menerus, Shoyen pun menggunakan teknik penguasa 6 aliran untuk melindungi diri dengan api surgawi. Aliran api surgawi tersebut memang bisa menghalau serangan pusaran golok kaisar tulang beberapa lama, namun pada akhirnya tetap berhasil menerobos tabir pelindung 6 aliran dan membuat Shoyen merasakan goncangan jiwa sekali lagi.
Xiaoyan buru-buru menstabilkan dirinya sendiri meski baru saja terkena serangan jiwa sebelum kemudian mengingat bahwa dia juga memiliki sebuah serangan jiwa yang seharusnya dapat disebandingkan dengan pedang tulang kaisar tersebut. Sementara itu di luar sana, Di Yi tertawa puas melihat bagaimana Xiaoyan benar-benar tidak berdaya menghadapi pedang tulang kesayangannya dan Tianjun pertama Aula Jiwa itu yakin jika dia bisa menghancurkan Xiaoyan sekali, maka dia juga bisa menghancurkan pemuda itu untuk kedua maupun ketiga kalinya. Yang Di Yi tahu Xiaoyan memang memiliki armor Kaisar Naga untuk melindungi dirinya, namun dia yakin kalau armor naga itu juga tidak akan bisa bertahan lama di bawah penghakiman pedang Kaisar Tulang miliknya, dan bocil FF enggak tahu diri ini akan segera menemui ajalnya. Tapi ternyata ternyata Xiaoyan sudah lebih dulu mengeluarkan kemarahan Huang Quan yang memiliki efek penggoncang jiwa lebih kuat dibanding pedang Kaisar Tulang dan membuat Di Yi tidak kuasa menahan rasa sakit akibat jiwa yang seolah dihancurkan dari dalam. Xiaoyan memanfaatkan momentum itu untuk mengeluarkan jari Huang Quan dan berhasil membuat Di Yi Tianjun terhempas hingga menubruk tembok aula manusia dengan begitu kejam. Guyo hanya bisa ternganga melihat Xiaoyan membalikan keadaan hanya dalam beberapa kedipan mata dan seolah ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Xiaoyan mengeluarkan seni terakhir dari teknik mata air kuning peninggalan Huang Quan Yaoseng, yaitu telapak Huang Quan, karena dia berniat untuk mencabut nyawa Tianjun pertama itu dengan tangannya sendiri. Edian, waduh, baru juga epik-epiknya si Tianjun pertama mau digeprek, malah si Thor monitor wakil ketua datang nih. Nggak tahu juga tuh gimana caranya wakil ketua Aula Jiwa alias Fuzong yang berada di Aula Bumi ini mengetahui serangan Xiaoyan padahal kan fluktuasi spasial di sekitar udah disegel. Nah, terus kira-kira gimana nih akhir dari misi penghancuran Aula Manusia setelah kemunculan wakil Tianjun Aula Jiwa itu? Ya udah, tungguin aja atuh minggu depan pas lagi bulan puasa itu minggu depan ya guys ya.